Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allama lisana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Kalau ta'ala fil Qur'an Karim inna sanam filatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Jamaah tarik rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap tokoh negeri yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai rahimakumullah. Ada satu malam yang sangat kita tunggu-tunggu dan dinanti-nantikan, karena kita berharap bisa bertemu dengannya, yang ulama kita biasa disebut Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Di luarnya tidak ada, hadirin sekalian. Allah sendiri bertanya dalam Quran, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tapi ada juga yang menjawabnya, Lailatul Qadar khairun minal fisyahr. Dalam ilmu linguistik, kalau ada pertanyaan tapi di pertanyaan itu jawab sendiri oleh yang membuatnya, itu namanya pertanyaan retoris. Ulama kita dari sekalian berbeda pandangan tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, dianggap Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, karena pada malam itu diturunkan pertama kali Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Yang kedua, Lailatul Qadar itu dikenal dalam ilmu agama dengan malam penetapan, karena pada malam itu Allah menetapkan nasib setahun ke depan makhluknya. Jadi berapa orang yang akan meninggal itu Allah sudah catat. Berapa bayi yang akan lahir itu sudah dicatat, ditetapkan di malam penetapan. Berapa dedaunan yang akan berguguran dari dahannya itu sudah dicatat. Itu mari kita berdoa, mudahan di bulan suci Ramadan ini kita belum dicatat oleh Allah, terutama di malam-malam Lailatul Qadar, supaya kita masih bisa bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Ada lagi ulama kita berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sempit, waktu yang sempit. Mengapa sempit? Karena bumi ini penuh. Dia akan suara cici sekiranya mata kasat mata kita bisa melihat. Siapa yang bisa penuh? Malaikat. Tanazzalul malaikat ar-ruh. Seluruh malaikat di langit di bawah kepemimpinan Jibril diperintahkan turun. Untuk apa? Melihat hamba-hambanya. Siapa yang beribadah pada malam, hingga kalimat tarawih, hingga masalah hajat, salat sunat, tasbih dan seterusnya. Dicatat itu bagilah. Itu ada sekalian. Khairun min alfi syahr itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bagi dari 12, kita akan ketemu angka 83 tahun 3 bulan 3 hari. Padahal usia umat Muhammad ini itu rata-rata 60 tahun saja. Dia itu sering teliti di kamar mayat Cipto Mangunkusumo rumah sakit. Jadi kalau malam ini atau malam berikut berumur 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, siap-siap. Contoh kata tahu sinampe amotera. Nah, asbabul nuzul dari turunnya ayat ini adalah kecemburuan umat-umat atau sahabat Nabi ketika itu melihat umat-umat terdahulu itu pada umumnya panjang-panjang usianya dan lama hidupnya. Ada riwayat menjelaskan kalau Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun usianya.
Dan di antara 1000 tahun itu 960 tahun digunakan untuk berdakwah, tapi yang ikut dakwah Nabi Nuh hanya sedikit. Bahkan istri dan anaknya tidak ikut dakwah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membangun perahu di atas bukit, malah umatnya membuli Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh udah gila. Orang itu buat perahu di pinggir sungai atau di pinggir laut. Ini Nabi Nuh kok di atas bukit. Lalu entah doa Nabi Nuh, entah memang asap dari Allah, turunlah tsunami yang lamanya 1 tahun. Hadirin sekalian, Banda Aceh itu pernah ada tsunami hanya 4 jam. Berapa meninggal di musim tsunami itu saya pernah baca 169.000. Itu yang dicatat. Yang tidak tercatat mungkin lebih banyak daripada itu, hadirin sekalian. Termasuk teman saya yang sampai saat ini saya tidak bisa temukan di mana. Umur umat terdahulu. Karena itu Allah bilang, jangan cemburu kepada umat dahulu. Ini bonus Lailatul Qadar. Kalau kau beribadah di situ nilainya lebih banyak daripada 1000 bulan. Angka 1000 itu adalah angka yang dikenal bangsa Arab ketika turun ayat ini. Kalau kita bawa dalam konteks kini, khairun nafisah itu mungkin bukan lagi lebih banyak daripada 1000, tapi 1 miliar, 1 juta, 1 miliar. Bahkan boleh jadi 1 triliun, hadirin sekalian. Itulah perbandingan umat kita sekarang ini dengan umat-umat terdahulu. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan kalau Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 55 tahun. Kalau dibawa ke zaman now, zaman sekarang 55 tahun itu udah pensiun itu kalau BUMN. Kalau kita PNS ya masih ada 3 tahun lagi. Nah, ini Nabi Ibrahim baru sunat, Pak. Baru apa dipakai mas sunat? Bukan cawire. Apa itu, Pak? Wasi, kampak, letak. Begitulah umat-umat terdahulu, hadirin sekalian. Kalau Allah bilang, tidak usah cemburu ini. Lalu umat terdahulu itu di samping lama hidupnya, orangnya juga besar dan tinggi. Di kampung saya itu di Jambi, ada gunung, di situ ada kuburan biasa ramai dikunjungi orang kalau habis lebaran itu. Nenek saya biasa cerita, nak, inilah neneknya, nenekmu, nenek kapal sunnah. Kalau jongkai nasi kue di bulu aja tahu lah kue, itu arai aja biona. Padahal ditunjuk itu arai itu bulu yang ada di Lapri. Camin yang lapar itu jalannya 30 kilo. Kakak pedongke apa itu nasi pedongke. Hadirin sekalian, begitulah umat-umat terdahulu. Kita sekarang ini kecil-kecil, indah datu. Sudah kecil, pendek lagi. Ya, orang-orang besar itu masih ada sisanya sampai sekarang di Kuba misalnya. Tinggi dan besar. Kalau main poli dengan orang Indonesia pasti kalah. Itu hadirin sekalian sedikit ilustrasi tentang Lailatul Qadar. Bonus ini, ya, bonus bagi umat Nabi Muhammad yang usianya itu tadi pendek-pendek, 60, ya paling 70 lah. Kalau ada 70 tahun, hampir itu bonus. Saya kalau menerima calon jamaah haji deh, sudah itu ada pernah Pak. Tahun lalu itu ada usia, bukan tahun lalu, kan tahun lalu hanya usia 60 tahun maksimal. Nah, tahun 2019 itu kita terima jamaah haji dari Buni, usianya 115 tahun dan sehat. Tiba di tanah suci, lincah sekali sehingga kita gelar ya nenek lincah. Lincah sekali. Kemana orang yang mau ikut? Kemana kita pergi siaran mau ikut? Luar biasa. Dari Telusan Tinggi, Gunung Bone. Nah, menurut ulama kita, misalnya Al-Ghazali menyebutnya peluang untuk hadirnya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ya, sekarang kita berada pada malam ke-22. Jadi berarti tadi malam, besok malam, malam ke-25, 27, 29. Tapi orang yang mau menemukan Lailatul Qadar atau ditemui
Lailatul Qadar, saudara bersiap-siap sejak kehadiran bulan suci Ramadan. Sejak menjemput bulan suci sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya masa gina di nawai. Marhaban kina Mario nasabag karena udah puasai. Bukan sebaliknya justru menggerut ke cecenya bisa Ramadan ya kan. Tak pernah kalau tahu masih. Ini tidak kanan. Hadir bulan suci bukannya gembira, tapi malah menggerutu. Menurut Geruta, Kiai Abu Dale, saya pernah tanya di tahun 90-an kira-kira. Saya sempat ketemu beliau dan menciptakannya luar biasa halus sekali. Kiai Haji Abdul Rahman Abu Dale. Wah, engkau tahu tak biasa dari itu kalian nasi kan? Tahun 53 itu di masjid saya di Mangkoso itu masih ada waktu. Tahun 53 pernah itu ada cahaya dikira lampu strongken meledak. Belum ada listrik ketika itu Pak. Lampu strongken meledak. Pas di tengah-tengah posisi masih gini. Sampai sekarang masih bisa rasakan. Kalau kita berada di tengah-tengah itu hangat perasaan. Hangat itu tegel yang menutupi posisi masih gini. Bagaimana itu tanda-tandanya Pak kalau Lailatul Qadar itu datang? Ya pada malam harinya itu menurut beliau itu ada rasa damai, ada kesejahteraan, rasa aman dan nyaman. Bahkan kondisi alam cenderung cerah. Contoh kalau musim hujan, bukan soal cerah dalam pengertian langit, tapi perasaan. Ya. Lalu pada esoknya itu kelihatan matahari sebelum terbit kemerah-merah di sebelah timur. Sebelah timur atau apalah sebelah timur itu kemerah-merahan kelihatan. Itulah menurut beliau tanda-tanda atau simbol-simbol atau semacam apa ya, pertanda akan hadirnya Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, semoga kita orang-orang beruntung saat ini sedang mendaki spiritual menuju puncak Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dan malam 21 ke atas? Oleh karena pada malam-malam seperti itu konsentrasi orang beribadah sudah mulai menurun. Ibu-ibu sudah memikirkan apa ya yang harus dibikin menyambut Lebaran. Belum lagi THR sudah habis, belum lagi mudik dan seterusnya. Itulah kemudian konsentrasi orang beribadah agak terganggu. Maka Allah memerintahkan mereka, coba kau lihat itu siapa yang beribadah pada malam itu, akan saya kasih bonus berupa malam Lailatul Qadar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka dan merugi keluar dari bulan suci Ramadan tapi tidak terampuni dosanya. Mudah berguna dan bermanfaat adanya. Allahumma bi'al komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة التراويح جميع الأيام